Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D4 di sini kami akan menjelaskan final project kami yang berjudul aplikasi kasir minimarket. Di sini nama saya Muhammad Siltomo. Nama saya Muhammad Fipo Bintang Ardani. Dan saya Muhammad Fauzan. Mari kita mulai. Untuk aplikasi kasir minimarket ini tujuannya apa sih? Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membangun aplikasi kasir sederhana berbasis Python. Yang kedua, menyediakan fitur pengelolaan daftar barang. Lalu yang ketiga, menyediakan fitur penambahan dan penghapusan barang di keranjang. Selanjutnya adalah mengotomatisasi penghitungan total harga dan pengembalian. Lalu yang terakhir adalah menyediakan struk transaksi yang informatif dan rapi. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian program dan fungsinya. Bagian ini berfungsi sebagai penanda atau identitas dari program yang ditulis. Penulisan header seperti ini umum digunakan untuk memberi batas yang jelas antara nama program dan bagian kode di bawahnya. Walaupun tidak memiliki peran dalam logika atau eksekusi program, header mempermudah pembacaan ketika kode dibuka oleh orang lain, misalnya dosen, asisten praktikum, atau rekan kerja saya. Lalu yang selanjutnya adalah dictionary atau barang atau basis data produknya. Bagian ini adalah database sederhana dari minimarket karena aplikasi tidak menggunakan database seperti MySQL atau SQLite. Maka penyimpanan data dilakukan menggunakan dictionary Python, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan key value-nya. Penjelasan detailnya itu yang pertama, key utama seperti A01 dan A02 berfungsi sebagai kode barang. Seperti ini. Lalu yang kedua, setiap kode berisi dictionary line yang menyimpan nama untuk nama produk dan harga untuk harga satuan produknya, seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah variable list keranjang, yaitu data transaksi sementara. Variable keranjang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang dipilih oleh kasir selama proses transaksi satu pelanggan. Fungsi keranjang, yang pertama menampung barang sementara sebelum pembayaran. Lalu yang kedua digunakan untuk menghitung total. Yang ketiga digunakan untuk mencetak struk, dan yang terakhir adalah mengorganisasi proses belanja seperti kasir pada toko nyata. Yang selanjutnya adalah setelah pembayaran, keranjang akan dikosongkan atau clear sehingga transaksi berikutnya bisa dimulai dari kosong. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi tampilkan barang atau menampilkan daftar barang. Fungsi utama ini itu menampilkan semua barang yang tersedia beserta harga dan kode dalam format tabelnya. Lalu yang berikut adalah fungsi tambah ke keranjang, input barang dari kasir. Fungsi utamanya itu menambahkan barang ke dalam list keranjang berdasarkan input dari kasir. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vipo. Di sini saya akan melanjutkan program yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi tampilkan keranjang, yaitu menampilkan isi belanja pelanggan. Fungsi utamanya yaitu menampilkan seluruh barang yang sudah ditambahkan ke keranjang. Peran pentingnya dalam aplikasi yang pertama yaitu kasir dapat meninjau kembali barang sebelum pembayaran, dan yang kedua membantu mencegah kesalahan input. Selanjutnya yaitu fungsi hapus item atau menghapus barang dari keranjang. Fungsi utamanya yaitu menghapus barang dari keranjang berdasarkan nomor item, bukan dari kodenya. Penjelasannya yang pertama yaitu jika keranjang kosong, maka si programnya akan langsung ditolak. Yang kedua, menampilkan isi keranjang agar kasir tahu nomor urut. Yang ketiga, input nomor urutan barang. Yang keempat, validasi. Syarat dari validasi yang pertama itu harus angka, dan yang kedua harus dalam rentang jumlah list. Selanjutnya itu fungsi pembayaran, yaitu menghitung total, menerima uang, dan mencetak struk. Fungsi utamanya itu mengolah transaksi pembayaran. Penjelasannya yang pertama, mengecek apakah keranjang kosong. Yang kedua, menampilkan keranjang untuk memastikan pembelian. Yang ketiga, menghitung total belanja. Yang keempat, meminta input pembayaran. Yang kelima, validasi. Harus angka, tidak boleh 0 dan tidak boleh kurang dari 0. Yang keenam, menghitung kembalian. Yang ketujuh, menampilkan struk pembelian berisi daftar barang, kuantiti, subtotal, total, uang yang dibayarkan, kembalian, dan mengosongkan keranjang untuk transaksi pelanggan selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi menu
atau pengendali utama program. Fungsi utamanya itu mengatur seluruh aktivitas program melalui menu interaktif. Penjelasannya yang pertama, menggunakan loop while true agar menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Yang kedua, meminta input pilihan menu. Yang ketiga, mengarahkan ke fungsi yang sesuai, yaitu yang pertama tampilkan barang, yang kedua tambah barang, yang ketiga lihat keranjang, yang keempat hapus item, yang kelima pembayaran, dan yang terakhir keluar. Selanjutnya ada bagian main program. Fungsinya itu memastikan program hanya berjalan ketika file dijalankan secara langsung, bukan ketika diimpor. Yang selanjutnya yaitu keunggulan program. Yang pertama ada tampilan tabel profesional, yaitu selaras, rapi, dan mudah dibaca. Validasi input lengkap, bisa mendeteksi kode error, jumlah barang negatif, dan uang pembayaran yang salah. Yang ketiga ada fitur hapus item yang berisi tidak semua aplikasi kasir sederhana punya fitur ini. Yang keempat, struktur kode sangat modular, mudah dipahami dan diperluas. Yang kelima, tidak butuh library tambahan. Yang keenam, struk transaksi lengkap. Yang ketujuh, user friendly untuk petugas minimarket. Kesimpulannya, aplikasi kasir minimarket ini dapat menjalankan seluruh proses transaksi dengan baik, mulai dari menampilkan barang, menambah barang ke keranjang, menghapus item, menghitung total belanja, hingga memproses pembayaran. Dengan struktur kode yang rapi dan penggunaan dictionary serta list sebagai penyimpanan data, aplikasi ini sangat cocok untuk digunakan sebagai simulasi kasir minimarket. Selain itu, validasi input dan tampilan tabel rapi menjadikan program mudah digunakan oleh petugas kasir. Sekian penjelasannya. Oke, baik, di sini saya Muhammad Syutomo. Di sini saya akan mencoba merunning kode program yang telah kami buat. Di sini kami membuat kode program total 186 baris. Di sini ada perbedaan sedikit dengan yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Di sini ada tambahan Ginter yang berguna untuk memunculkan program agar berbentuk seperti aplikasi. Langsung kita coba running saja. Sini ketika di running akan langsung muncul seperti ini. Sini langsung kita pilih barang yang mau dimasukkan. Misalkan di sini saya ada yang membeli beras 5 kilo dengan jumlahnya 3, yaitu total jadi 15 kilo kan. Langsung tambahkan ke keranjang. Sini akan sudah terlihat nama barang beras 5 kilo, kuantitinya 3, totalnya 195.000. Sini totalnya, langsung coba kita masukkan yang Indomie goreng. Indomie goreng dengan kuantitinya misalkan 10, tambahkan ke keranjang, jadi total 230, telur 1 kilo kita masukkan. Nah, di sini misalkan ternyata pelanggan tidak jadi membeli Indomie goreng atau mengurangi kuantitinya. Langsung saja dipilih Indomie goreng, dihapus item, dimasukkan lagi Indomie goreng, misalkan di sini jadinya tadi kan 10, jadinya hanya membeli 5 saja. Langsung tambah ke keranjang. Sudah total 239.500. Uang bayar di sini misalkan 300.000. Pencet bayar, maka di sini akan muncul struk belanjanya beras 5 kilo dengan kuantitinya 3 dengan total 195.000, telur 1 kilo dengan kuantitinya 1, totalnya ada 27.000, Indomie goreng dengan kuantitinya 5 dengan harga 17.500, totalnya menjadi 239.500, bayarnya 300.000. Kembaliannya 60.500. Dan ada kata-kata terakhir, terima kasih telah berbelanja. Jadi begitu kode program yang telah kami buat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.